Kenapa terjadi polisi datang, Mbak? Itu karena pihak majikan atau agensi yang menelpon karena jenengan disuruh pergi dari rumah majikan. Jenengan tidak mau. Ya, di sini ada yang namanya hak kepemilikan. Siapapun tidak berhak, termasuk polisi itu sendiri, kalau tidak diizinkan masuk, dia tidak bakal bisa masuk kecuali ada surat penggeledahan dari kantor polisi pusat bahwa surat itu baru ya bisa menerobos kediaman seseorang. Itu tuh bisa. Jadi karena majikan agensi sudah di titik akhirnya dengan ngomong wapuya kamu nggak digaji loh mbak, Mekuansi ya, dia mau telepon 1955 silahkan, dia kalau mau kalian bawa ke kantor polisi juga silahkan, karena dia sama majikan sudah tidak ada hubungan kerja, makanya dia harus keluar dan mau ditempatkan di mana silahkan, tapi tolong kita dikasih tahu alamatnya untuk melakukan pelaporan ke pihak Dipnaker. Ini mbaknya di posisi mana biar tidak terjadi kalau dia itu kabur gitu loh, posisinya ada dan di mana mau, makanya mau di shelter, mau di agensi, mau di mana itu. Dan mungkin akhirnya dia di titik ikut dengan agensi pulang ke mesnya di sini. Halo teman-teman, kalian udah pada nonton live-nya Mbak yang itu gitu. Oke, kalau belum pada nonton, aku coba rangkum dari yang aku dengar dan apa yang aku pahami ya. Jadi koreksi kalau salah gitu. Nah, yang pertama, si Mbak ini tahu harus jaga 2 gitu. Sebenarnya jaga 2-nya masih rancu karena memang gak ada yang nanyain juga ya. Maksudnya gini, karena saya dengernya itu sampai nenek sembuh katanya. Otomatis kan mungkin nenek sakit, jadi sementara gitu loh. Sampai dia sembuh, dia bantuin jagain gitu ya. Bantuin jagainnya sampai manapun ini juga gak dijelasin lagi. Karena yang saya tahu itu hanya bantuin bangunin nenek. Jadi bangunin dari tempat tidur karena nenek agak sulit gitu. Itu aja gitu ya. Dia gak bilang harus mapah kah, harus gendong kah, harus mandikan kah, atau apapun itu saya gak denger gitu. Jadi saya gak tahu ya. Lalu yang kedua, yang pas bulan pertama dia datang Januari, itu kan nenek kasih terus nih jor-joran ya. Akhirnya belakangan ternyata cuma ditambah 2.000 ya. Dia bilangnya Januari. Februari nggak bilang, loncat ke Maret nih sekarang ceritanya. Ya, jadi saya juga penasaran, Februari lu dikasih berapa gitu. Oke? Nah, kalau memang dikasih cuma 2.000, otomatis kan harusnya dia teriaknya dari bulan Februari ya. Atau dia sudah teriak ke agensi tapi nggak ditanganin, saya juga nggak ngerti nih. Jadi kita nggak tahu ya, gitu. Nah, terus yang pertama otomatis dia udah tahu dari awal dia harus jaga 2 gitu, dia harus jaga 2 ya. Terus dia sempat awal, karena aku juga datang telat ya, maksud lihat live-nya, dia sempat bilang bantuin nyuci kaos kaki dan lain-lain, tapi pakai mesin cuci gitu. Yang sebenarnya menurut aku masalah kecil ya sebenarnya ini ya, cuma nyemplungin doang gitu kan mesin cuci gitu. Terus ngejemur dikit lah gitu. Jadi dia gini, saya itu biasa, saya perlu tahu dia job desk-nya sehari-hari itu apa, dari pagi sampai malam. Misalnya bangun jam berapa, terus ngapain aja, terus ini jaga gimana gitu. Saya pengen tahu gitu. Tapi kalau kalian bertanya, jaga 2 itu salah atau benar? Dari menurut peraturan pemerintah, salah. Tapi teman-teman pasti banyak banget, teman-teman yang nonton ini juga pasti banyak yang mungkin saya juga jaga 2. Saya juga jaga 2 gitu. Ya. Biasanya pasti kita ngomongin soal gaji. Soal gaji itu yang paling penting. Oke? Nah, sebenarnya gini, teman-teman kalau memang kalian ditawarin job jaga 2 dari awal ya, tanya dulu dalam arti gajinya berapa, saya ditambah berapa. Kalau kamu tidak deal, gak usah kerja di sana, biar gak ribet gitu. Istilahnya jangan nyusahin satu sama lain lah gitu ya. Terus udah gitu kalau kamu sudah deal, ya jalani gitu. Jangan kamu lapor 1955, itu akan bikin dongkol gitu. Ibaratnya kan lu udah deal gitu loh. Kok lu sekarang malah nusuk gue dari belakang, sebenarnya seperti itu gitu. Nah, kalau memang dari awal kamu dibohongin gitu ya, kalian ngerasa, oh saya gak dikasih tahu Ceng, harus jaga 2, saya dibohongin nih gitu. Pertama pasti coba dulu untuk komunikasi gitu ya. Komunikasi sama agent, sama majikan. Saya ternyata saya jaga 2 nih, terus dua-duanya misalnya harus digendong misalnya gitu. Saya nggak mau gaji segini, saya mau lebih gitu. Kalau memang tidak mau, ya sudah keluar
gitu. Itu kan tujuan kamu. Kalau memang kalian lapor 955, ujungnya tetap keluar sih, Say. Tapi masalahnya, saya yakin deh, 100% yakin. Agensi nggak mau bantuin kamu cari job, ujung-ujungnya kamu nggak dapet job, kamu istilahnya di Taiwan juga butuh hidup, buat makan, buat tinggal, terus nggak dapet job, ujung-ujungnya pulang atau jadi swasta. Itu pasti pilihannya. Gitu. Apalagi sekarang untuk Mbak itu yang sudah viral sekarang ini, pasti banyak yang lihat juga, pasti juga ada yang gregetan juga. Gitu. Jadi sebenarnya salahnya di Mbak ini adalah hanya pertama kali itu nggak nanya ke agensi, nggak nanya, gaji saya berapa sih, gitu loh, main tebak-tebakan, lalu tanyanya ke 1955, gitu loh. Masalahnya di sana, gitu, ya teman-teman. Jadi, teman-teman, saya nggak pernah ngelarang buat teman-teman telepon 1955, pernah, ya nggak pernah. Tapi teman-teman itu harus ada bukti yang kuat, gitu, dan memang siap untuk keluar, gitu. Kalau nggak siap, ya jangan 8955 gitu loh. Terus kata tadi mbaknya, kalau saya lihat istilahnya, saya pikir udah deal nih, dalam arti kan udah nih saya jaga satu doang. Terus kenapa tiba-tiba diputus sepihak gitu. Sebenarnya majikan berhak untuk mutusin kontrak kamu gitu. Jadi ya nggak ada, misalnya gini, iya kontraknya 3 tahun gitu ya. Hanya pekerja tidak boleh memutuskan sepihak kalau memang majikan itu tidak mau tanda tangan. Tapi kalau majikan istilahnya udah tanda tangan, berarti mbaknya harus keluar gitu. Ya, karena majikan pasti akan langsung telepon agensi untuk jemput kamu gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau nambahin gitu. Kita di sini nggak menghujat siapa-siapa ya. Saya cuma saranin kalau memang teman-teman mau nelfon 955 ya, dipikir ulang dulu. Cari tahu dulu, sebelum itu diomongin baik-baik dulu. Kalau memang sudah siap untuk keluar, silahkan, ya. Mbaknya sendiri balesin komen, Depnaker udah datang hari Selasa. Mungkin dia kira masalah udah clear, dia kira masih mau kerja di situ, jaga satu pasien, ternyata balik putus kontrak. Nah, aku ada lihat tuh sebenarnya VT sebelumnya yang ada suara kakek ngomong. Oke, bahasa Indonesianya itu kakeknya dia bilang sih, memang kalau ada masalah, ya kita omongin baik-baik, kita ulang semuanya dari awal gitu. Mbak maunya apa, maunya gimana gitu loh. Terus saya juga ada dengar sekilas majikan perempuan bilang, misalnya, lu minta apa sama keke pun langsung pulang untuk bawain makanan itu kasih lu, gitu. Jadi sebenarnya, kalau dengar dari suara ya, kalaupun teman-teman gak bisa bahasa Mandarin, saya yakin mungkin pemikirannya sama seperti saya, itu kakek itu suaranya halus banget. Gak ada ngomel-ngomel, majikan juga iya. Jadi tidak ada bentak-bentak, tidak ada keras gitu ya di awal gitu ya. Nah, aku paham banget kalau memang udah dibaikin gitu, si mbaknya malah telepon 955. Ya sebenarnya gue udah kasih offer nih gitu loh. Maksudnya saya udah kasih tahu nih, lu maunya berapa sih, gue kasih deh gitu. Misalnya nih majikan bilang, saya kasih kamu 3.000 gitu tambahan ya. Entah gajinya dasar atau gaji 30.000, istilahnya setuju atau tidak. Tidak setuju, ya kamu bisa ngomong aja ke agent atau majikan saya tidak setuju. Otomatis ada kelanjutannya gitu loh. Maksudnya dalam arti misalnya ya udah kita sampai sini aja deh, kita putus aja deh gitu loh. Tapi mungkin juga bisa jadi gitu ya, si mbak ini mau diputus sepihak karena memang si mbak ini sebelumnya pernah diputus sepihak, dia jadi ngerasa gue lapor aja deh gitu loh, karena gue ngerasa gue diputus sepihak. Mungkin ya ini sorry kalau saya salah ya, saya nggak tahu gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya gini, kalau memang kalian tuh lapor 955, buat pikiran saya ya, itu adalah kalian sebenarnya sudah mau putus kontrak, sudah mau pindah majikan, ini gitu kan ya. Tapi si mbak ini agak unik, dia tuh malah nggak mau keluar dari situ gitu loh. Intinya gue masih mau kerja, tapi gue mau gaji yang sesuai. Gimana ngomongnya, maksudnya intinya kayak yang dia mau lah gitu. Tapi kan majikan udah enek kali ya, bukan kali, udah pasti enek sama dia, agensi pun udah pasti enek sama dia. Jadi aku agak ngerti nih sama mbaknya maunya gimana gitu loh. Terus dia yang bilang kayak, gue paham hukum dan lain-lain. Oke, lu paham hukum gak apa-apa deh gitu. Misalnya kita anggap dia paham hukum ya, paham banget gitu ya. Tapi maksudnya resikonya tuh gak mau diambil gitu, ngerti gak sih? Udah gak maksud saya gitu loh. Jadi kayak udah tahu lu resikonya akan seperti ini, tapi lu gak mau terima gitu. Menurut teman-teman gimana?